pertama berhenti dari aktivitas apapun. Aktivitas apapun, aktivitas lain, hentikan dulu. Yang megang HP, main HP, stop. Yang bicara sama teman di samping, stop gitu ya. Yang sibuk dengan make up-nya misalnya, stop juga gitu ya. Yang sibuk ngelamun, ya stop juga. Yang sibuk mikirkan ketetasan di rumah gitu ya. Iya, belum berdendeng tadi misalnya kan, ya itu stop juga ya. Jadi harus berhenti dari aktivitas lain, aktivitas apapun. Itu langkah yang pertama. Ketika Anda mendengarkan orang lain tapi masih melakukan aktivitas-aktivitas lain, termasuk tadi fokus mencatat terus gitu kan ya, itu maka akan mengurangi Anda sebagai seorang pendengar yang baik. Jadi catat itu boleh aja, tapi di jeda-jedanya ya, dan poin-poinnya yang dicatat ya. Bukan apa yang disebutkan, apa yang ditampilkan, catat gitu. Ya, yang penting itu bagaimana kita mengetahui dan memahami sehingga nanti bisa kita aplikasikan, kita amalkan. Nah, catatnya itu nanti setelah kita sudah memahami itu tadi gitu kan. Bukan pas tahu catat, tapi kan paham biasanya. Karena apa? Tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Ketika tidak mendengarkan dengan baik, maka penjelasannya pun tidak akan bisa diserap dengan baik. Oke. Yang kedua, melihat kepada orang yang berbicara. Ya, dalam mendengarkan itu harus melihat kepada orang yang berbicara. Matanya jangan kemana-mana. Gitu. Jadi kalau bicara, matanya ke kemana-mana, berarti dia belum bisa menjadi pendengar yang baik. Oke, kita contohkan ya. Satu orang lagi ada yang mau? Ya, biar aja ya. Silakan maju. Nomor berapa ya? Nomor 3 ya? Oke, silakan maju. Kayaknya ada sih nomor 3 lagi nanti ya. Atau dua kali. Oke. Nah, ini kan pas misalnya saya bicara sama dia dan dia mendengarkan, gitu kan? Dia bicara sama saya, gitu kan ya? Saya mendengarkan. Nah, dia bicara sama saya, tapi mata saya kan salah ada. Padahal dia bicara sama saya. Atau mata saya memandang langit yang ada di sana. Tapi dia bicara sama saya. Nah, atau saya mandang sepatunya. Dia bicara sama saya pandang sepatunya, gitu kan. Nah, ini kan orang yang bicara akan merasa tidak dihargai, kan? Sehingga kita dikatakan tidak memiliki etika dalam mendengarkan. Jadi, ketika orang lain berbicara, maka melihatnya itu kepada orang yang berbicara. Ya, orang itu maksudnya ya dalam ini pernah kita jelaskan sebenarnya ya. Jadi posisinya itu posisinya di wajah yang kita lihat, gitu kan ya. Ada posisi yang seperti ini, ada posisi seperti ini. Ya, sudah kemarin pernah dijelaskan gitu. Jadi pas bicara, kita melihat di tangannya, ini bukan kita lihat di tangannya ya. Itu bukan melihat kepada orang berbicara. Jadi bahasa melihat kepada berbicara itu melihat ke ekspresi wajahnya gitu. Kalau ada yang diperhatikan oleh tangannya, maka yang dilihat itu tangannya gitu kan. Mana yang menjadi poin utama. Bukan melihat dari apa-apa yang ada di dalam ininya gitu. Ini yang dipikirkan mana tangannya juga genggam. Yang misalnya kalau aku udah jadi kan padahal ini lupa bantir gitu kan, tapi yang dengarkan ini lagi beraktivitas dalam pikirannya, memikirkan kenapa itu genggam tangannya gitu kan. Nah, jadi melihat kepada yang berbicara itu seperti itu. Baik ya, terima kasih ya. Oke, ya, silakan. Baik, selanjutnya fokus mendengarkan. Nah, jadi fokus mendengarkan itu ada pada tahapan yang ketiga. Kalau ada yang nanya, bagaimana sih misalnya supaya kita bisa menjadi pendengar yang baik? Terus jawabannya fokus mendengarkan, itu salah ya. Itu keliru. Karena fokus mendengarkan itu tidak akan bisa diwujudkan kalau masih melakukan aktivitas yang lain. Kalau masih matanya itu kemana-mana gitu. Jadi dua itu dulu yang harus dikerjakan di awal, ya ini tertib ya. Punya wudhu, kalau boleh berarti berwudhu ya boleh. Nah ini tertib, sehingga yang di awal itu dari atas ya berhenti dulu. Kalau melihat kepada yang berbicara, baru fokus mendengarkan. Sulit untuk kita fokus mendengarkan kalau kita masih main HP sambil main chat, misalnya kan ya, balas chat orang gitu. Sedangkan kita mau fokus mendengarkan susah. Atau sambil nonton TV misalnya mau fokus mendengarkan cuma bicara itu susah. Ya, sehingga harus berhenti dulu. Baik, yang keempat, merespon atau menanggapi. Merespon atau menanggapi ini terbagi dua. Ada yang dengan kata-kata, ya, dengan kata-kata, bisa misalnya dengan menyambung pembicaraan, atau dengan bertanya, atau dengan tanggapan-tanggapan singkat, ya. Oh, itu kan, itulah. Nah, itu kan tanda-tanda singkat saja, gitu kan ya, tanggapannya. Bisa juga dengan tidak menggunakan kata-kata, ya, atau nonverbal namanya. Itu dengan ekspresi kita.
Kalau misalnya ada yang lucu dari orang yang berbicara dengan kita dalam mendengarkan, berarti kita akan tersenyum atau kita akan tertawa. Jadi kalau ada misalnya 43 orang, ada hal yang lucu, semua orang tertawa, iya, di serangan yang ada tertawa saja, nah, berarti dia belum bisa menjadi pendengar yang baik. Ya, mungkin saja dia matanya ke sini, tapi pikirannya kan terpasang di kos-kosan tadi, gitu kan ya. Jadi tidak fokus dalam mendengarkan. Nah, itu ya. Jadi ekspresinya dari wajah ya bisa dilihat, misalnya dari senyumnya bagaimana, ya, dari matanya, gitu ya, dari ini apa namanya keningnya, gitu ya. Itu bisa kelihatan orang itu apakah memberikan respon dengan baik atau tidak. Posisi mata itu ya kalau dia sedang mempertanyakan sesuatu, ya posisi matanya seperti apa, gitu ya, keningnya seperti apa. Gitu. Ketika ada yang berbicara, ada yang mendengarkan yang kayak ini, ada yang mendengarkan yang kayak gini, itu kan beda ya. Beda kan ekspresinya. Padahal yang didengarkan sama, tapi ada yang ini kayak mempertanyakan, cuma disampaikan orang tuh gitu kan, wah apa tuh maksudnya itu gitu kan, padahal baru sampai koma gitu ya, belum sampai titik gitu kan, baru ada ekspresi yang seperti itu, seakan-akan seperti yang mempertanyakan. Nah itu juga apa tanggapan ya, respon namanya, respon non verbal. Baik, itu cara atau etika dalam mendengarkan.